Kami dari kelompok 1 uji material bangunan kelas 2A konstruksi gedung. Kelompok 1 ini beranggotakan Saya Daran Al-Ghifari. Nama saya Afan Yoga Berian Nazani. Nama saya Narzal Faizi. Nama saya Cindy Francisca Dewi. Nama saya Dewi Puspa Prema. Nama saya Dito Damerlangga. Saya Duyanti Krista Samsiat. Nama saya Ervan Maulana Akbar. Sekarang kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas, yaitu uji core drill. Baik, yang pertama adalah pengertian dari uji core drill. Pengujian core drill merupakan pengujian dengan cara merusak atau destruction test untuk mengetahui kekuatan dari beton di lapangan, apakah beton tersebut layak atau sudah tidak layak. Salah satu cara untuk mengetahui kekuatan beton di lapangan dengan cara mengebor beton untuk diambil sebagai sampel. Beberapa ketentuan dalam melakukan pengujian dengan cara core drill antara lain: yang pertama, sebelum di-capping, umur beton minimal 14 hari. Diameter benda uji untuk uji tekan tidak boleh kurang dari 90 mm. Kemudian benda uji harus memenuhi ketentuan L dibagi V lebih besar atau sama dengan 0,95, di mana L adalah panjang dan V adalah diameter benda uji. Permukaan bidang tekan benda uji harus rata dan tegak lurus dengan subu benda uji. V, benda uji harus sama agar penyimpangan kerataan permukaan bidang tekan kurang dari atau sama dengan 1 mm. Kemudian penyimpangan terhadap diameter rata-rata kurang dari atau sama dengan 1 mm. Lalu penyimpangan arah tegak lurus permukaan bidang tekan terhadap permukaan ujung benda uji harus kurang dari atau sama dengan 1 mm. Kemudian letak baja tulangan harus tegak lurus terhadap sumbu batang, dan jumlah baja tulangan harus kurang dari atau sama dengan 2 batang. Jika lebih, maka harus dipotong atau digerindra. Lalu setelah di-capping, benda uji harus memenuhi syarat, yaitu L aksen dibagi V harus lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari atau sama dengan 2, di mana L aksen adalah panjang benda uji setelah di-capping dan V adalah diameter benda uji. Kemudian tebal lapisan capping harus kurang dari atau sama dengan 10 mm. Rumus yang digunakan: 1. Kecepatan pemberian benda uji. Dengan pemberian benda uji harus dilakukan bertahap dengan pembebanan benda uji yang konstan berkisar antara 0,2 Newton per milimeter kuadrat per detik hingga benda uji hancur. 2. Kuat tekan beton inti FC aksen sama dengan P atau beban maksimum per 1/4 V dikali diameter rata-rata kuadrat. Faktor pengali CO akibat arah pengeboran. Tabel 1. Untuk arah pengeboran horizontal, CO sama dengan 1. Lalu untuk arah vertikal sama dengan 0,92. Faktor pengali C1 akibat perubahan tinggi karena cupping. Tabel 2. L aksen per diameter rata-rata 1,75. C1 sama dengan 0,98. Begitu seterusnya hingga L aksen per diameter rata-rata sama dengan 1, C1-nya 0,87. Faktor pengali C2 akibat adanya baja tulangan dalam beton benda uji. C2 sama dengan 1 plus 1,5 dikali diameter per diameter rata-rata dikali H per panjang benda uji. Jika lebih dari 1, maka nilai C2 sama dengan 1 ditambah 1,5 dikali D1 kali H1 plus D2 dikali H2 dibagi diameter rata-rata dikali L. Kuat tekan beton inti yang telah dikoreksi F aksen CC sama dengan C0 dikali C1 dikali C2 dikali F aksen C. Untuk keterangan pada rumus bisa dilihat di video.
Alat dan bahan yang digunakan pada pengujian ini antara lain ada mesin pengeboran, mesin uji tekan, lalu ada ring caping, kuali, kuas, timbangan, jangka sorong, mesin pemotong, water pass, kompor, lalu ada oven pengering. Dan untuk bahannya kami menggunakan plat beton di depan lab uji bahan, lalu ada belerang, pasir kuarsa, oli, dan juga air. Untuk langkah kerja, yang pertama tentu kita harus menyiapkan peralatan dan bahan. Lalu tentukan bagian plat beton yang akan diuji. Setelah itu pasangkan core drill dengan arah vertikal atau tegak lurus benda uji atau plat beton dan simpan beban di tempatnya pada mesin bor. Kurang lebih seperti ini. Lalu set alat agar benar-benar vertikal dengan bantuan nifo dan levelkan alat pengeboran. Lalu, pasang selang masuk ke alat pengeboran lalu nyalakan air. Nah, selama pengeboran, usahakan air selalu mengalir pada mata bor, guna membantu proses pengeboran dan agar mata bor tidak mudah rusak atau panas. Selanjutnya, nyalakan mesin jika semuanya sudah siap untuk pengujian. Lakukan pengeboran pada plat beton yang telah disiapkan untuk mengambil benda uji. Nah, lalu matikan mesin jika sudah selesai pengujian. Selanjutnya, setelah pengeboran selesai, ambil benda uji dengan alat ambil. Selanjutnya, ukur diameter dan tentukan panjang yang diinginkan, yaitu 1,2 kurang 2 diameter benda uji. Kemudian, potong benda uji sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan, agar permukaannya ujung betonnya rata dan ukur kembali dimensinya. Selanjutnya, jika ada tulangan, ukur jarak antara ujung tulangan dan lapisan terluar beton yang terdekat, dan diameter tulangan yang terdapat di dalam benda uji. Dalam benda uji tidak boleh ada tulangan dengan arah vertikal terhadap benda uji, dan apabila terdapat tulangan vertikal, maka benda uji itu tidak terpakai. Dan untuk benda uji yang terdapat tulangan arah horizontal, maka benda uji tersebut dapat dipakai. Langkah selanjutnya yaitu oven benda uji agar kering dengan suhu 110 derajat Celcius kurang lebih selama 15 menit. Berikut adalah gambar dari benda uji yang sedang di oven. Lalu sesudah kering, keluarkan benda uji dari oven dan tunggu sampai keadaan dingin. Berikut ini adalah gambarnya benda uji yang sudah dikeluarkan dari oven dan kita harus menunggunya sampai keadaan dingin. Tahap selanjutnya yaitu timbang benda uji yang sesudah di oven tadi. Lalu panaskan campuran belerang dan pasir kuarsa dengan perbandingan berat sampai keadaannya cair dan tercampur secara merata. Berikut ini adalah gambar belerang dan pasir kuarsa yang sedang dipanaskan dengan perbandingan berat. Langkah selanjutnya yaitu siapkan cetakan ring caping dan olesi dengan oli agar cetakan mudah dilepas. Lalu masukkan campuran caping dalam cetakan dengan tebal maksimum 10 mm. Berikut ini adalah gambarnya. Ini merupakan ring caping yang sudah diolesi dengan oli, lalu dimasukkan campuran caping dengan tebal maksimum 10 mm. Langkah selanjutnya yaitu cupping permukaan atas dan bawah benda uji, lalu cek kerataan permukaan dengan nifo. Berikut ini adalah gambarnya di mana benda uji sedang dicek kerataannya dengan menggunakan alat bernama nifo. Lalu selanjutnya, setelah capingan kering, ukur tinggi benda uji setelah dicaping atau L, lalu nyalakan mesin uji tekan. Dan kemudian letakkan benda uji di tengah-tengah as dan lakukan pembebanan sampai beban maksimum. Berikut ini adalah gambar benda uji yang sudah ditaruh di tengah-tengah as dan akan dilakukan pembebanan. Langkah kerja selanjutnya adalah catat besar beban maksimum tersebut, Pmax, dan gambarkan pola retakannya. Selanjutnya, cari ukuran nominal butiran agregatnya, dan terakhir setelah data didapatkan, lakukan perhitungan data. Selanjutnya, data dan perhitungan.
Untuk datanya, data nomor 1, nama benda ujinya adalah plat beton, diameter benda uji 99,3 mm, panjang benda uji sebelum di cupping 118,38 mm, panjang benda uji setelah capping 120,25 mm, berat benda uji di udara 2,1732 kg, dan beban maksimum 179 kN. Selanjutnya, benda uji baja tulangan dengan diameter tulangan 7,054 mm, diameter benda uji 99,30 mm, dan jarak terpendek antara sumbu tulangan dengan ujung benda uji 51,38 mm. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai perhitungannya. Yang pertama, kita cari kuat tekan sebelum koreksi atau F aksen C. Sebelum mencari F aksen C, kita mencari luas permukaan terlebih dahulu dengan rumus 1/4 pi diameter uji benda kuadrat sama dengan kita masukin 1/4 dikali pi dikali 9,930 kuadrat sama dengan 77,40 cm kuadrat. Lalu kita memasuki F aksen C sama dengan P per A sama dengan 23,13 MPa. Lalu selanjutnya kita mencari kuat tekan setelah koreksi. Mencari nilai C0. Untuk C0, karena arah pengambilan benda uji searah dengan arah tinggi dari struktur beton vertikal, maka diambil 0,92. Mencari nilai C1, yaitu C1 untuk L aksen per diameter uji benda sama dengan 1,00 berdasarkan tabel nilai 1,21 berada di antara 1,25 sehingga harus dilakukan interpolasi, yaitu L aksen per diameter uji benda sama dengan 120,25 per 99,30, yaitu dengan hasil 1,21. Selanjutnya hasil interpolasi C1 sama dengan 0,87 ditambah 0,93 min 0,87 per 1,25 min 1,00 dikali 1,21 min 1,00, hasilnya 0,9204. Kemudian untuk mencari nilai C2, karena tulangan hanya satu, maka digunakan rumus sebagai berikut. C2 sama dengan 1,0 ditambah 1,5 dikali D per diameter benda uji dikali H per L. Lalu kita masuki angkanya. Terus hasil C2 sama dengan 1,046. Selanjutnya kita mencari kuat tekan setelah koreksi silinder. F aksen CC sama dengan C0 dikali C1 dikali C2 dikali F aksen C. Kita masuki angkanya, lalu hasilnya 20,486 MPa. Setelah itu kita mencari kuat tekan setelah koreksi kubus. F aksen CC sama dengan 20,486 atau F aksen CC yang sebelumnya silinder dibagi 0,83 sama dengan 24,68 M sama dengan 251,7 kg per cm kuadrat. Untuk perhitungan selanjutnya yaitu telah diketahui bahwa mutu beton dari struktur plat yaitu K250. Untuk kelayakan mutu beton secara teknis yaitu bisa dihitung dengan 0,85 dikali 250 sama dengan 212,5 kg per cm kuadrat. Nah, berdasarkan hasil perhitungan didapat nilai mutu beton real sebesar 251,7 kg per cm kuadrat. Ini tuh lebih besar dari kelayakan mutu beton secara teknis yang bernilai 212,5 kg per cm kuadrat. Nah, sehingga beton tersebut memenuhi kuat tekan rencana. Kesimpulan dari pengujian yang telah dilakukan yaitu
beton struktur plat lantai yang diuji memiliki nilai mutu beton real sebesar 251,7 kg per cm kuadrat, sehingga beton tersebut layak untuk digunakan. Sekian pemaparan dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.